Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kelas IPA hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Kalau 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang sistem gerak pada hewan dan juga tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Untuk hari ini agenda kita yaitu review materi, kemudian menyimak materi, kemudian ada sesi tanya jawab dan juga tugas. Nah, kalian jangan lupa menyiapkan buku catatan dan juga alat tulis, serta handphone atau laptop ya untuk menyimak video ini tentunya. Kalian tetap semangat ya untuk hari ini, supaya kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, untuk membakar semangatnya kita akan review materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, pertama, kira-kira kan kita sudah belajar tentang sistem gerak. Tapi sebenarnya apa sih gerak itu? Silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian apa itu gerak seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, nah, tumbuhan dapat bergerak, ya atau tidak? Silakan kalian jawab. Tumbuhan dapat bergerak atau tidak? Jawabannya adalah ya, tumbuhan dapat bergerak. Kan kita sudah belajar bahwa tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup. Kalau kita ingat kembali di SD dulu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya itu bergerak. Sehingga tentunya tumbuhan itu dapat bergerak karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Yang kedua, tumbuhan memiliki alat gerak. Benar atau salah? Tumbuhan memiliki alat gerak. Jawabannya adalah salah. Tumbuhan tidak memiliki alat gerak seperti pada hewan ataupun manusia. Karena tumbuhan bergerak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, sepertinya sudah mulai semangat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hewan invertebrata memiliki rangka di bagian dalam tubuh, sedangkan hewan vertebrata memiliki rangka di bagian luar tubuhnya. Nah, kira-kira yang ini benar atau salah ya? Jawabannya adalah jawabannya adalah salah. Karena hewan yang memiliki rangka di bagian tubuhnya justru adalah hewan vertebrata, sedangkan yang invertebrata itu memiliki rangka di bagian luar tubuhnya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, berikut hewan yang termasuk dalam golongan exoskeleton yaitu 1. Udang, 2. Katak, 3. Elang, 4. Paus. Kira-kira dari keempat hewan ini yang mana ya? Coba dipikirkan. Jawabannya adalah udang. Kalau kalian pernah menyentuh udang ya, udang itu bagian luarnya keras kan? Nah, bagian luarnya itu adalah rangkanya. Kan kita sudah belajar exoskeleton adalah hewan yang memiliki rangka di bagian luar tubuhnya, sehingga jawabannya adalah udang. Oke, untuk review materinya sampai di sini. Kita akan masuk ke materi untuk hari ini. Namun sebelumnya kita akan lihat apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kita akan belajar tentang apa itu otot. Kemudian yang kedua, jenis-jenis otot. Dan yang terakhir adalah sifat kerja otot itu sendiri. Nah, kita perhatikan di gambar sini ya. Ternyata seluruh tubuh kita ini terdapat banyak sekali otot ya. Di tangan ada otot, di perut ada otot, di kaki ada otot, bahkan di kepala juga ada otot. Nah, kalau kita perhatikan otot itu kalau diperbesar lagi ternyata seperti serabut ya. Diperbesar lagi sampai kita dapat yang paling kecil yaitu miosin dan aktin. Tapi untuk lebih detail tentang materi ini kita akan pelajari nanti kalau sudah di SMA. Nah, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. 3 cirinya yaitu yang pertama kontraktibilitas, itu kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Kalau ukuran semulanya 1 cm, maka dia bisa menjadi misalnya 0,5 cm. Kemudian ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Ini kebalikan dari kontraktibilitas. Kemudian yang terakhir yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jadi ketika dia
melakukan kontraktibilitas atau ekstensibilitas, maka dia bisa kembali ke ukuran semula. Seperti itu. Ketika dia memanjang atau memendek, dia bisa kembali ke ukurannya semula. Nah, untuk fungsi otot sendiri, ternyata ada 4 fungsi otot. Yang pertama itu tentunya sebagai alat gerak. Yang kedua yaitu sebagai penyusun organ-organ tubuh. Yang ketiga itu menstabilkan sendi. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan panas. Jenis otot ada 3. Yang pertama itu otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga itu otot jantung. Setiap otot ini memiliki ciri-ciri ya. Misalnya untuk otot lurik itu memiliki garis gelap dan garis terang. Kemudian bentuknya itu silindris. Kemudian banyak inti sel ya, banyak inti selnya di tepi. Kemudian bekerja di bawah kendali otak sehingga disebut sebagai otot sadar. Sedangkan untuk otot polos sendiri itu intinya hanya ada satu, inti selnya hanya ada satu. Kemudian bentuknya itu gelendong dengan kedua ujungnya itu meruncing. Kemudian bekerja secara tidak sadar sehingga disebut sebagai otot yang otonom seperti itu. Kemudian bekerja secara lambat dan tidak cepat lelah. Sedangkan untuk otot jantung sendiri itu memiliki inti sel yang banyak di bagian tengah. Kemudian bentuknya itu serabut lurik bercabang. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau otonom. Nah, gambar berikut semoga bisa membantunya. Nah, yang pertama itu otot jantung. Bentuknya seperti mirip-mirip otot lurik ya. Silinder seperti itu, tapi dia memiliki cabang di sini. Kemudian intinya juga banyak sama seperti otot lurik. Dan ini hanya terdapat di jantung, seperti namanya otot jantung. Kemudian otot lurik ini banyak di tepi, kemudian bisa dilihat ya ada garis-garisnya juga, garis gelap dan garis terang, dan dia terdapat di rangka tubuh kita. Kemudian yang terakhir yaitu otot polos. Bentuknya seperti ini ya. Intinya hanya ada satu, jadi satu, di sini juga ada satu. Nah, ini terdapat di bagian organ dalam tubuh manusia, misalnya di usus, di lambung, di kandung kemih, kemudian juga di pembuluh darah. Nah, inilah perbedaan dan juga mungkin ada kesamaan dari setiap otot yang ada. Kemudian, sifat kerja otot. Yang pertama itu agonis, bekerja saling berlawanan. Ada 4 yaitu fleksi dan ekstensi, abduksi dan aduksi, pronasi dan supinasi, depresi dan elevasi. Kemudian yang kedua yaitu sinergis, kerja dua otot yang saling bekerja sama. Nah, coba kalian cari tahu, entah dari buku atau juga nanti ada video yang bisa membantu. Coba cari tahu sebenarnya apa sih gerak antagonis dan gerak sinergis itu bersama dengan bagian-bagian dari gerak antagonis tadi. Kemudian cari juga contoh-contoh dari gerak-gerak tersebut. Coba dicari di buku paket ataupun di internet seperti itu. Nah, ini link yang mungkin bisa membantu ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Kira-kira sejauh ini apakah ada pertanyaan? Jikalau kalian memiliki pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar pada di Google Classroom seperti itu ya. Kalian tuliskan apa pertanyaan yang terlintas di pikiran kalian. Dan kalau kalian tidak memiliki pertanyaan, kalian bisa membagikan apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini. Silakan dibagikan apa yang diketahui supaya nanti teman-temannya juga baca di kolom komentar apa yang hal menarik yang kalian pelajari hari ini. Untuk tugasnya, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan mengumpulkan catatan dan dikumpulkan di Google Classroom paling lambat jam 4 sore. Jadi ingat untuk mengumpulkan catatan dari pembelajaran hari ini. Kalau kalian juga memiliki tunggakan catatan dari minggu sebelumnya, ayo segera dikerjakan. Nanti kalau misalnya diundur lagi, semakin banyak tumpukan tugas yang kalian harus kumpulkan, dan semakin banyak tugas-tugas ya seperti itu. Jangan sampai tunggakan kalian semakin banyak. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.